Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Tahukah Anda bahwa ahli surga akan berbicara dengan ahli neraka? Demikian juga sebaliknya, penghuni neraka akan berbicara dengan penghuni surga. Mereka akan membicarakan tentang kebenaran atau janji-janji Allah kepada hamba-hambanya semasa hidup di dunia. Hal itu membuat penghuni surga tambah merasa bersyukur dan membuat penghuni neraka merasa sangat menyesal. Lalu apa hikmah dibalik dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka tersebut? Kemudian, bagaimana dengan keberadaan kerabat kita di dalam neraka? Tidakkah seorang manusia akan bersedih atasnya sementara dia berada di dalam surga? Mau tahu penjelasannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, hikmah dari Allah memberikan waktu antara penghuni surga dan penghuni neraka untuk saling berbicara tersebut adalah agar kebahagiaan penghuni surga semakin bertambah dengan kenikmatan Allah atas mereka, yaitu dengan masuknya mereka ke dalam surga serta keselamatan mereka dari api neraka, serta agar semakin bertambah penyesalan dan kerugian penghuni neraka karena kehilangan karunia dan mendapatkan siksa dari Allah atas perbuatan yang dilakukannya selama di dunia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru atau malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 44. Kemudian dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 50. Dari Ibnu Abbas dia berkata, seorang laki-laki memanggil saudaranya atau bapaknya seraya berkata, sungguh aku telah terbakar, limpahkanlah atasku sedikit air. Maka dikatakanlah kepada mereka, jawablah mereka. Maka mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu juga berkata, seorang laki-laki menyeru kepada saudaranya, wahai saudaraku, sungguh aku telah terbakar, maka tolonglah aku. Maka dijawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Imam At-Tabari meriwayatkan dan Ibnu Abbas dia berkata, penghuni surga menyeru kepada penghuni neraka, sungguh kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami sebagai sebuah kebenaran. Maka apakah kalian telah mendapati janji Rabb kalian sebagai sebuah kebenaran? Mereka menjawab, ya. Dia berkata, dan kesedihan, kesusahan dan azab. Maka berkatalah penghuni surga, maka sesungguhnya kami telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Rabb kami sebagai sebuah kebenaran dan berbagai kenikmatan dan kemuliaan. Sahabat cinta Islam Channel, ternyata di antara surga dan neraka itu ada sebuah tembok. Sedang di antara tembok itu ada beberapa pintu, sehingga penduduk surga dapat melihat penduduk neraka yang sedang disiksa di dalamnya. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas. Ia berkata, ada tembok antara penghuni surga dan penghuni neraka. Maka dibukakanlah bagi penghuni surga beberapa pintu. Lalu mereka melihat, sementara mereka berada di atas dipan-dipan, kepada penghuni neraka, bagaimana mereka itu diazab. Lalu mereka tertawa karena mereka, dan jadilah itu termasuk perkara yang dengannya Allah menyenangkan mata mereka. Bagaimana Allah membalas mereka?
Oleh karena itulah penghuni neraka akan berkata, seandainya mereka dikembalikan di dunia, pasti mereka tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah dan tentu beriman kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 27. Sahabat Cinta Islam Channel, itu semua adalah termasuk bagian dari kesempurnaan nikmat Allah atas penghuni surga, di mana mereka mengakui karunia Allah yang agung atas mereka, serta kemurahan Allah atas mereka dengan keberuntungan di surga dan segala kenikmatan abadi di dalamnya, serta keselamatan mereka dari neraka, dari segala azab pedih yang ada di dalamnya. Dan di antara kesempurnaan azab orang-orang kafir dan kerugian mereka adalah mereka melihat penghuni surga bernikmat-nikmat sementara mereka berada di dalam azab. Maka berkatalah penghuni surga yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 74. Penghuni surga tidak akan bersedih atas kerabat-kerabat dan sahabat-sahabat mereka yang ada di dalam neraka, karena setiap ikatan dan persahabatan akan terputus pada hari kiamat antara penghuni surga dan penghuni neraka. Tidak akan ada yang tersisa selain hubungan ketakwaan dan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 67. Lalu bagaimana dengan saudaranya yang masuk surga? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa seorang muslim apabila ia telah masuk ke dalam surga, ia bisa mengenal kerabat-kerabatnya yang selain mereka dari setiap kebahagiaan atau keinginan hati yang datang kepadanya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di dalam surga terdapat apa-apa yang diinginkan oleh jiwa dan yang menyenangkan pandangan kalian, dan kalian di dalamnya kekal selamanya. Bahkan seseorang akan berkumpul bersama anak keturunannya di dalam suatu tingkatan surga. Jika anak keturunannya berada pada tingkat yang lebih rendah darinya, maka akan disusulkan ke tingkatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanannya, maka kami akan pertemukan orang-orang beriman itu dengan anak-anak keturunan mereka. Perlu diketahui bahwa seorang muslim yang masuk surga tidak hanya mengenal keluarga dan kerabatnya, tetapi juga mengenal sahabat-sahabatnya selama berada di dunia yang juga masuk ke dalam surga. Sahabat-sahabat yang bersama-sama saling menasihati di jalan agama. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai ahli surga yang dapat berkomunikasi dengan ahli neraka, serta ahli surga yang dapat mengenal saudara-saudaranya sesama muslim di dalam surga. Semoga dengan adanya video ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lebih banyak hal baik yang kita lakukan guna menjadi bekal kita kelak di alam akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan jalan lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.